Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga hati, jaga lisan, tingkatkan iman dan ketakwaan. 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Halo Pesona Inspira, selamat sore. Apa kabar di sore hari ini? Dan kali ini selama 1 jam ke depan Reta bakalan hadir untuk menemani Pesona Inspira, tentunya di sajian Sapa Mitra Aji bersama Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini Reta nggak sendiri karena sudah ditemani 2 narasumber tentunya yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Bapak Sugiono selaku Kasubag Hubungan Langganan ya Pak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Iya, apa kabar Pak? Sehat? Baik ini, alhamdulillah sehat meskipun habis lari-lari dari lapangan. Meskipun puasa juga masih tetap semangat ya Pak ya. Alhamdulillah ini. Dan Pak Sugiono juga nggak sendiri, ditemani salah satu temannya juga ada Bapak Muhammad Furqon Hakim STMSI selaku Kasubag Laborat ya Bapak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, apa kabar Pak sore hari ini? Sehat-sehat. Oke. Masih semangat ya Pak puasanya? Iya. Oke. Dan tentunya nanti Reta bersama 2 narasumber yang sudah hadir di studio kali ini bakalan membahas nih seputar air berkaporit aman dan penjelasan mengenai SOP klorinasi. Mungkin di sajian Sapa Mitra Aji minggu kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai air berkaporit aman gitu ya. Tapi kali ini kita akan membahas lebih dalam nih, seperti apa air yang berkaporit itu aman atau tidak. Tentunya buat Pesona Inspira tetap stay tune terus di 92,1 FM. Yang ingin mengajukan pertanyaan seputar air berkaporit juga bisa langsung saja SMS atau WhatsApp di 0823 2383 9996. Dan Pak Sugiono dan juga Pak Furqon ya Pak ya. Kali ini kita bakalan membahas mengenai air berkaporit itu aman. Pernah disinggung pada minggu kemarin bahwa air yang berkaporit itu aman. Dan sebelum membahas itu, untuk air yang kita konsumsi sebenarnya melalui berbagai proses ya Pak sebenarnya ya. Mungkin dari proses filtrasi gitu ya, dan banyak sekali proses-proses sehingga air bisa dikonsumsi kita saat ini. Dan salah satunya pengolahan air minum itu ada disinfeksi nih. Kita akan mengenal lebih dekat lebih jauh mengenai disinfeksi. Nah mungkin kita ke Bapak Sugiono nih selaku Kasubag Hubungan Langganan. Sebetulnya itu disinfeksi itu apa sih Pak? Disinfeksi adalah dalam pengolahan air minum itu dilakukan untuk melindungi pemakai air dari bahaya mikroorganisme yang terkandung di dalam air tersebut. Metode yang umum digunakan dalam pengolahan disinfeksi adalah kimiawi, fisik, dan radiasi. Untuk pengolahan air minum pada umumnya menggunakan disinfeksi secara kimiawi dan beberapa dengan radiasi. Untuk disinfeksi secara kimiawi digunakan klor sebagai disinfektan yang paling umum pada pengolahan air minum, termasuk di Perumda Air Minum Kabupaten Wonosobo. Ya, itu pakai klor. Pakai klor. Ya. Ini kan berarti kan tadi disebutkan ya Pak bahwa pengolahan disinfeksi sendiri ada berbagai metode seperti kimiawi, fisik, dan juga radiasi. Tapi kayaknya lebih banyak dengan cara kimiawi ya Pak. Salah satunya tadi dengan klorin sebagai disinfektan. Dan Perumda Air Minum Tirta Aji juga menggunakan itu klorin. Ya Pak ya. Oke. Dan tadi kita sudah bahas mengenai disinfeksi, yaitu salah satu cara pengolahan air sehingga air bisa dikonsumsi kita gitu ya. Tentunya air yang aman dan juga bersih. Nah Pak, kalau ngomong-ngomong soal klorin dan kaporit nih, ini juga masih jadi pertanyaan perbincangan di tengah masyarakat halayak luas yang mungkin masih bertanya-tanya sebetulnya itu apa sih Pak klor atau klorin itu. Monggo Bapak, mungkin Bapak Furqon silakan. Ya, terima kasih. Ini yang ada pertanyaan yang terkait dengan apa itu klorin. Itu yang kalau kita istilah yang kita kenal di masyarakat itu
kaporit. Jadi kita disinfektan itu ada dua, jadi menggunakan gas klor kita sebut dengan klorin dan juga kaporit. Untuk kaporit ini kita menggunakan yang dosis kaporit tablet. Ini yang kita sebut dengan klorin atau dalam rumus kimianya Cl2 ini adalah salah satu unsur kimia yang jarang ditemukan dalam bentuk bebas. Pada umumnya klorin dijumpai dalam bentuk terikat dengan unsur atau senyawa lain. Klorin digunakan sebagai desinfektan pada proses diinfeksi dalam pengolahan air minum. Klorin memiliki hubungan kuat dengan tingkat keberadaan bakteri. Klorin memiliki kadar optimal dalam proses pemusnahan bakteri. Untuk mengetahui kadar optimal yang digunakan sebagai desinfektan akan dilakukan pengujian terlebih dahulu dalam skala laboratorium sebelum diaplikasikan ke proses pengolahan air dalam skala yang sesuai dengan batas air minum. Perubahan klorin yang melebihi kadar optimal yang sesuai dengan kebutuhan akan dirasa berlebihan dan akan menyisakan klorin. Klorin yang tersisa dalam air tersebut dikenal dengan sebutan klor bebas. Adapun klor bebas terbentuk dari reaksi antara kandungan organik air dengan desinfektannya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa penambahan klorin yang melebihi kadar optimal yang sesuai dengan kebutuhan ini akan dirasa berlebihan dan akan menyisakan klorin ini nantinya akan terbentuk klor bebas ya Pak. Itu berbahaya atau tidak sih Pak? Ini dalam kaitannya dengan kadar yang ditentukan, ini untuk klorin bebas itu tidak berbahaya karena untuk batas atau kadar klorin yang aman digunakan untuk air bersih dan air minum adalah 0,2 sampai 1 mg per liter. Oke, berarti kalau lebih dari itu gimana Pak? Kalau lebih dari itu berarti ini sudah melebihi ambang batas yang direkomendasikan sesuai dengan Permenkes 492 /Menkes/Per Roma 4 2010. Itu sudah ada ketentuan. Oke, berarti kalau lebih ada efek apa gitu enggak Pak? Efek yang ditimbulkan gitu apa? Ya, itu untuk efek yang ditimbulkan sebenarnya itu dari kami tidak menganalisa ke sana karena memang untuk standar Permenkes batasnya seperti itu. Oke, kalau ngomong-ngomong soal klorin atau kaporit nih ya, Reta pengen beranjak ke Pak Sugiono. Betul tidak sih Pak kalau disinfektasi dengan klorinisasi itu salah satu cara yang sangat efektif karena sederhana dan juga murah? Betul apa enggak nih Pak? Menurut kami itu betul Pak. Jadi gini, klorin ini kan kimiawi yang sehingga pada saat kita campurkan dengan air ini lebih merata. Kecuali kalau yang misalkan itu bentuk padat ya, itu kemungkinan larutnya itu mungkin ada pengendapan. Jadi menurut kami ini klorin ini adalah kalau kami mengatakan kadang ada yang bilang itu gas klor gitu ya. Itu lebih penyebarannya lebih merata ya, gitu itu ya. Seperti itu. Kalau cuma yang padat itu kemungkinan cenderung ada endapan pada ruas jaringan terutama yang ada di ruas yang cekung. Jadi ada penumpuan di situ. Demikian Pak. Ini secara secara gampangnya saja gitu ya. Seperti itu. Kalau tadi kan katanya juga penggunaan klorin ini disebut bahwa yang paling murah gitu Pak. Kalau dari segi biaya sendiri itu bagaimana sih? Kalau biaya kami kurang paham, mungkin Pak Furkon bisa menjelaskan. Kami di bagian produksi ini kurang tahu ini. Ya, jadi gini Pak, ini mungkin Pak Furkon tadi kelupaan bahwa kita itu setiap kurun waktu 2 bulan atau 3 bulan ya Pak, kita ada tes uji ini kadar air yang kita uji di lab, dan itu harus di setiap titik mata air. Jadi kami pastikan bahwa air dari PD Perumda Air Minum Tirta Haji Kabupaten Wonosobo ini pasti aman karena jangka waktu 3 atau 2 bulan itu harus ada uji laborat terkait dengan kualitas air. Sehingga kalau ada sesuatu kita bisa deteksi awal. Gambarnya seperti itu. Jadi untuk kami tegaskan di sini karena terkait bahwa untuk terutama untuk mungkin masyarakat ada yang ini ya, istilahnya kok airnya bau bahaya enggak, kemudian kadang
berbuih atau apa itu betul. putih Ada putih-putihnya itu ya, adalah Pak, ya? itu adalah salah satu proses klorinasi itu tadi Pak. Jadi ditambah tekanannya itu yang tinggi untuk air di PDAM kita ini, Perumda Tercinta ini. Jadi memang karena gravitasi untuk titik-titik terendah ini untuk tekanannya tinggi sehingga akan menimbulkan buih-buih kecil sekali yang seolah-olah menurut kasat mata ini berwarna putih itu seperti itu. Sebenarnya itu bukan warna. Kemudian terkait dengan bau itu memang itu salah satu dalam rangka kita menyehatkan masyarakat yaitu adanya klorinasi. Jadi efek dari itu memang agak berbau. Dan kalau enggak berbau sama sekali malah enggak sehat menurut kami. Jadi inti utama dari kami adalah bahwa masyarakat yakin betul bahwa air dari kami PDAM Perusahaan Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo ini betul-betul aman karena setiap saat ada uji lab. Sangat memperhatikan kualitas ya Pak ya? Ya itu diawasi. Kalau kami nggak melaporkan sampel mungkin Pak Furkon dalam hal ini itu mungkin ada kemungkinan ada teguran atau panggilan dinas atau semacam itu. Demikian Pak, mungkin bisa dilanjut sama Pak Furkon itu nanti. Siap. Intinya dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo juga selalu melakukan pengujian ya untuk mengetahui bagaimana kualitas air tersebut. Nah Pak, kali ini lanjut lagi ke Pak Furkon. Kenapa sih Pak harus diberikan klorin atau kaporit pada air tuh Pak? Gini, jadi memang kita dari 35 mata air itu sudah dari mata air langsung bersih. Di sana kan kita lihat kalau dengan kasat mata itu airnya sudah jerih, tidak berbau dan tidak berasa. Tapi karena air yang bersih belum berarti sehat. Karena air bersih itu misalnya kita air hujan aja kita lihat kan juga airnya bersih air kolam bersih. Terus kita mata air menggunakan program disinfektan ini tujuannya biar air bersih dan sehat. Terus kita menggunakan disinfektan itu ada beberapa mata air yang tadi saya sampaikan menggunakan kaporit yang tablet. Terus yang satu ada juga 2 mata air yang satu di Kali Kuning, yang satu di Res Lambrang itu menggunakan gas klor. Jadi gas klor itu kita instalasi masuk ke dalam bak penampungan, terus kita setel kadar untuk klorin yang diinginkan. Jadi di sana kita masukkan dengan kadar tadi yang direkomendasikan 0,2 sampai 1 untuk masuk ke bak. Jadi air yang outlet yang keluar dari bak maupun reservoir itu sudah memenuhi standar yang diinginkan. Memang masyarakat biasanya menerima kok airnya bau, padahal itu yang air bau itu sebenarnya yang bersih dan sehat karena sudah kita klorin, dan tujuan dari klorin untuk mematikan bakteri yang ada di air. Bakteri itu kan ada coliform dan E. coli dan kita uji tadi tiap mata air setahun sekali kita uji. Untuk pelanggan itu hampir setiap bulan kita uji kadar untuk kesehatannya. Karena dengan klorin kita memang tujuannya untuk mendapatkan air bersih dan sehat. Tadi kan disebutkan ada beberapa titik mata air ya yang diberikan klorin. Nah itu batas waktu atau tenggang waktunya itu berapa bulan sih Pak? Setiap pengisian itu berapa bulan sekali ganti gitu? Untuk yang menggunakan gas klor itu kapasitas tabungnya 100 kilo. Jadi untuk gas klor digunakan untuk 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, tapi untuk kaporit itu kita tergantung dari debit mata air. Karena ada rumus perhitungan dengan kita untuk menginginkan dosis yang 0,2 sampai 1 mg per liter itu harus menggunakan berapa gram dari tablet kaporit yang kita inginkan. Jadi untuk itu penggunaannya untuk yang menggunakan yang kaporit tablet tiap hari Mbak, itu nanti ada dosis yang kita ukur untuk memenuhi standar ini 0,2 sampai 1. Malah justru ini air yang berklorin atau berkaporit ini yang mungkin dianggap masyarakat karena baunya, karena mungkin ada putih-putihnya itu mungkin dianggap masyarakat kurang aman ya, tapi ternyata malahan justru penggunaan kaporit ini menciptakan atau menimbulkan air yang aman. Dan Pak, kalau misalnya air yang tidak berkaporit atau berklorin itu apakah bisa menimbulkan penyakit gitu? Ini untuk kita memang dari PDAM itu programnya kita menjual air bersih dan sehat. Untuk kemungkinan dari mata air yang kita Mbak, tidak kita teliti, tidak kita periksa di laboratorium, kemungkinan yang tidak dikasih kaporit itu banyak mengandung tadi yang saya sampaikan, ada bakteri E. coli, coliform, dan itu kalau kita langsung minum akan berdampak ke
diare itu Mbak. Diare, oke. Oke, jadi malahan justru air yang tidak mengandung kaporit atau klorin ini malahan justru menimbulkan bakteri gitu ya Pak, kuman-kuman yang tentunya bisa menimbulkan penyakit di tubuh kita. Baik, kita tahan dulu ya perbincangan kita, nanti kita lanjutkan lagi tentunya masih di 92,1 FM. Reta ingatkan kembali, jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya untuk Pesona Inspira. Dan yang mau mengajukan pertanyaan seputar air yang berkaporit atau berklorin, silahkan kirim SMS atau WhatsApp di 0823 2383 9996. Hari ini. Aduh Jan, isuk-isuk banyu ledenge wis putih kaya kiye dene ya Bu. Anak apa sih Pak? Isuk-isuk wis ngerundel wae. Iye, bapak pan ngumbah beras dene banyune putih kaya ngene ya. Kue jenenge kaporit Pak, kaporit. Kaporit? Iya Pak, kaporit. Banyu ledeng kue melalui proses pengolahan dan pengujian. Ora gur sekatuk langsung dilebokna pipa melbu nang omah-omah. Oh, ngono ta. Nah, kaporit kue nandakno nek banyune wis aman saka kuman dan bakteri jahat, Pak. Halo Mitra Aji, air yang disalurkan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji telah melalui pengujian dan proses pengolahan sehingga bersih dan aman dari kuman dan bakteri jahat. Jadi, Mitra Aji tidak perlu khawatir lagi ya. Halo Mitra Aji, penggunaan kaporit oleh perusahaan air minum Tirta Aji sudah dapat dipastikan aman karena mengikuti anjuran dari Permenkes. Penggunaan kaporit akan membantu membunuh bakteri yang terbawa saat air dialirkan dari mata air menuju keran pelanggan. Jadi, jangan khawatir lagi ya. Pesan ini disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji dan 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini, dialog hari ini. Kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Dan kali ini masih di sajian bersama Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, Sapa Mitra Aji ya. Kali ini bersama Bapak Furkon dan juga Bapak Sugiono, yang tentunya sampai 1 jam ke depan kita bakalan membahas mengenai air yang berklorin atau berkaporit itu aman, dan juga SOP mengenai air yang berklorin. Baik ya Pak, kita lanjut lagi perbincangan kita mengenai air berkaporit. Nah, kali ini lanjut lagi. Ternyata sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi kita jawab nanti saja ya Pak ya. Siap. Oke, lanjut lagi ya Pak. Kalau Wonosobo itu banyak sekali ya Pak sebenarnya untuk titik mata air. Nah, untuk air di Wonosobo itu kan berasal dari sumber mata air yang tidak berbau, berasa, dan juga berwarna. Apakah hal tersebut bisa dikatakan aman untuk kebutuhan sehari-hari atau tidak Pak? Monggo Bapak Sugiono. Terima kasih. Sudah kami pastikan aman, Pak. Seperti kami sampaikan di depan bahwa untuk jangka waktu tertentu 3 bulan kalau tidak salah itu kita harus ada laporan uji lab terkait dengan kualitas air. Kemudian apalagi di saat seperti ini pandemi, kami sangat-sangat sekali mengharapkan masyarakat untuk tetap menggunakan air kami PDAM, karena yang sudah jelas aman, dan ini terkait dengan kesehatan masyarakat. Ini lebih kami lebih kami awasi lagi untuk kualitas airnya, karena andalan kami dari sisi untuk cuci tangan dan sebagainya untuk menyehatkan, ikut mendukung menyehatkan masyarakat. Air adalah termasuk sarana penting di dalamnya. Makanya kami terus pengawasan terhadap kualitas air.
Demikian Pak untuk tambahan. Oke, jadi air di Wonosobo itu selalu diuji ya Pak ya, untuk kualitasnya, apakah itu aman atau tidak, karena air yang bersih belum tentu aman ya Pak ya. Baik, kita lanjut lagi nih ya Pak. Apakah kalau di Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo memiliki SOP nih terkait pengujian kualitas air dan juga disinfeksi? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk Perumda Air Minum Tirta Aji Wonosobo memiliki beberapa SOP terkait dengan SOP transmisi, distribusi dan produksi. Terus dari kami sudah ada 19 SOP, tapi yang terkait dengan SOP klorinasi yang berhubungan dengan laboratorium itu ada 3 SOP, yaitu SOP pemeriksaan kualitas air minum, yang kedua SOP pemeliharaan alat-alat laboratorium, yang ketiga SOP tentang disinfeksi. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai SOP terkait pengujian kualitas air dan disinfeksinya. Untuk SOP pengujian kualitas air itu kita di laboratorium ada beberapa pemeriksaan kaitannya dengan air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tadi di sana ada 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisika, kimia dan mikrobiologi. Itu terkait dengan SOP pemeriksaan kualitas air. Oke, berarti kalau di Perumda Air Minum Tirta Aji sendiri sudah memiliki laboratorium khusus ya Pak ya? Iya, betul. Kalau untuk SOP dari pengoperasian instalasi disinfeksinya gimana Pak? Ya sudah ada. Untuk SOP pengelolaan disinfeksi ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dengan SOP tentang pengoperasian instalasi disinfeksi. Ini ada alur prosesnya. Kita memulai. Setelah itu yang pertama itu menyiapkan larusan disinfektan sesuai dengan dosis yang diperlukan dan masukkan ke dalam bak pelarut, atau menyiapkan tabung berisi gas klor. Berikut pelembapan yang diperlukan sesuai dengan jenis yang digunakan. Ini yang kedua, menyiapkan dan memastikan larutan atau gas klor tercampur dengan merata, baik dimasukkan melalui proses disuntikkan ke dalam pipa atau diteteskan ke dalam bak reservoir. Ini untuk yang ketiga. Untuk alur prosesnya melakukan pemberian disinfektan sesuai dosis yang ditentukan ke dalam bak sesuai dengan instalasi yang digunakan. Yang keempat, masukkan proses disinfeksi berjalan dengan baik melalui pengawasan dan pemantauan. Yang kelima, ini untuk mengambil sampel air setelah melalui proses disinfeksi. Untuk yang keenam, ini melakukan pemeriksaan dan analisis kualitas air sesuai dengan persyaratan dan baku mutu air yang berlaku. Ini yang ketujuh, mengecek sisa disinfeksi di jaringan distribusi dan pelanggan. Yang kedelapan, ini menambah dosis disinfektan jika sisa disinfektan di jaringan distribusi dan pelanggan kurang. Yang kesembilan, membuat laporan pengambilan dan pengujian sampel air olahan. Dan yang terakhir, membuat laporan pelaksanaan operasi pemberian disinfeksi. Ini untuk alur pengoperasian instalasi disinfeksi. Oke, tadi kan disebutkan juga ya Pak bahwa diambil sampel airnya. Nah, itu untuk pengambilan sampel air itu dari setiap titik mata air atau gimana Pak? Ya, itu tadi untuk mata air kita dijadwalkan karena ada 35 mata air. Jadi kita jadwalkan selama 1 tahun. Tadi untuk tiap bulan itu kita diambil 3 mata air untuk kita periksa di laboratorium, dan ini akan terjadwal untuk semua mata air dalam waktu setahun kita periksa kesemuanya. Tadi yang saya sampaikan, fisika, kimia, dan mikrobiologi. Oke, dari 35 titik mata air itu Pak, kira-kira sejauh pengambilan sampel dan diuji, apakah ada yang tidak masuk kriteria gitu Pak? Alhamdulillah, untuk selama ini mata air yang ada di Wonosobo setelah kita periksa di laboratorium untuk standar baku mutunya memenuhi syarat. Oke. Jadi ternyata dari 35 titik mata air di Kabupaten Wonosobo memenuhi syarat semua ya Pak ya? Iya. Oke. Nah Pak, untuk SOP dari pengambilan sampel tadi kita udah bahas sedikit, dan pengujian kualitas air itu bagaimana sih Pak? Jadi kita ada SOP pengambilan sampel. Jadi kita ambil sampel ini kerjasama dengan petugas dari laboratorium. Jadi ada Labkesda sama Green Lab. Tadi kita jadwalkan. Tadi ada
85 pelanggan. Setiap bulannya kita ambil sampelnya di titik seluruh wilayah pelayanan Kabupaten Wonosobo. Jadi kita pengambilan sampel tidak sendiri dari petugas laboratorium Perumda Air Minum, tapi ada pendampingan dari Labkesda juga dari Green Lab Yogyakarta. Oke, jadi untuk pengujiannya juga dari pengujian kualitas air juga dijadwalkan ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang ini kan kita masih di situasi pandemi ya Pak. Tentunya kita semua juga dituntut walaupun kasus COVID-19 di Indonesia sekarang sudah melandai, tetap prokesnya jangan lupa diterapkan dan juga perilaku hidup bersih dan juga sehat. Nah, dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo sendiri gimana sih Pak? Mungkin ada kiat-kiat untuk PHBS-nya dan juga di masa pandemi seperti sekarang ini gimana Pak? Mungkin Bapak Sugiono, silahkan. Atau Bapak Furkon dulu? Bapak dulu. Jadi kita selama ini kita sudah 2 tahun mengalami pandemi kaitannya dengan COVID. Terus ini ada kiat-kiat kita tetap kemarin itu juga untuk ke mata air, juga pengambilan sampel kita menggunakan prokes karena kita memang di masyarakat itu pada suasana tidak memungkinkan, tapi kita tetap menggunakan aturan yang prokes yang kita terapkan. Jadi untuk selama 2 tahun ini untuk pengambilan sampel dan juga pemeriksaan kualitas air yang ada di laboratorium tetap bisa berjalan lancar. Ini walaupun pandemi kualitas air juga masih oke ya Pak atau gimana? Iya, alhamdulillah tetap masih oke. Oke, siap. Ternyata sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin kita bisa jawab dulu satu persatu ya. Ini ada pertanyaan, selamat sore, saya mau tanya, ada anggapan nih bahwa di kalangan ibu-ibu Pak, kalau air yang mengandung kaporit walaupun sudah bening, ada baiknya diendapkan lagi sebelum direbus untuk minum agar semakin aman. Apakah anggapan itu benar Pak? Monggo, mungkin dari Pak Sugiono. Benar sekali. Jadi memang tadi di atas kita belum menjelaskan terkait dengan air yang berwarna putih, berbau. Jadi sebaiknya sebelum kita mau memasak atau apapun ya, kita menggunakan air itu sebaiknya kita endapkan dulu, atau bila perlu kita punya tampungan khusus untuk menampung air yang nanti kalau kita mau masak mengambil air dari tampungan itu. Jangan langsung dari keran kita masukkan ke ini, ke panci atau apa, itu tidak direkomendasikan karena itu masih berbau itu tadi. Jadi sebaiknya kita endapkan. Ini ibu ini betul sekali kami jawab Bu. Ya memang harusnya seperti itu. Tidak langsung cur dari keran. Berarti harus diendapkan dulu ya Pak. Diendapkan dulu, dan sebaiknya kita punya tempat endapan khusus. Jadi kalau kita mau masak, bikin air apa itu kita ngambil dari tampungan itu, tidak langsung dari keran. Gitu. Jadi anggapan dari kalangan ibu-ibu ini yang menganggap kalau air yang mengandung kaporit walaupun sudah bening ada baiknya diendapkan lagi, itu benar ya Pak ya? Betul ya. Itu untuk menghilangkan bau, dan itu tadi buih-buih udara itu yang seperti warna putih itu biar hilang. Seperti itu ya. Nah kali ini Reta penasaran nih Pak, kalau untuk air yang kita konsumsi untuk itu baik kayak misalnya air kemasan dengan air yang kita rebus itu lebih bagus mana Pak kualitasnya? Air minum yang kita konsumsi gitu. Kalau dari kami itu jelas air yang kita rebus Bu. Ya, karena apa? Air yang kita rebus itu kan air apa istilahnya sampai 100 derajat Celcius itu ya. Itu semua bakteri dimungkinkan sudah matilah itu. Dan kemudian misalkan ya bukannya promosi karena kita dari Perumda Air. Iya betul. Kita tetap lebih baik menggunakan itu. Saya kira itu aja Bu. Siap. Jadi karena kita juga ada produsen ini. Jadi untuk memastikan kumannya terbunuh atau tidak itu lebih baik mengonsumsi air yang kita rebus sendiri ya Pak ya. Siap. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini yang masuk melalui sosial media Instagram dari G.FH Chandra Manik.
Sore Min, sesuai dengan temanya, air berkaporit itu aman dikonsumsi ya. Salah satu fungsi kaporit adalah sebagai disinfektan yang membunuh bakteri atau virus dalam air. Nah, air yang berkaporit itu apakah bisa langsung diminum? Ini Pak, pertanyaan dari Instagram ini mungkin bisa langsung dijawab sama Pak Furkon, silakan. Iya. Ini yang terjadi di Wonosobo. Biasanya kalau pagi mungkin setelah kita bangun tidur kan kebetulan buka keran ya. Iya. Itu kan sebenarnya ada karena faktor tekanan air, juga kan ada kaporit yang selama satu malam nggak dipakai kan terakumulasi di situ. Biasanya kan warnanya putih. Itu sebenarnya kan yang warnanya putih itu sudah ada tekanan yang mempengaruhi di kaporit itu. Tadi nanti beberapa menit kita diamkan saja nanti akan jernih. Jadi hal seperti itu bisa nanti terkait dengan tadi yang bisa langsung diminum. Itu sebenarnya kan kita tergantung dari kita, karena air yang sebenarnya itu sudah memenuhi syarat kesehatan bisa langsung diminum. Tapi karena dari budaya masyarakat Wonosobo kan istilahnya harus dimasak dulu. Jadi karena E. coli coliform itu akan mati pada suhu yang 80 derajat. Jadi kan kalau langsung diminum juga boleh, bisa. Tapi langsung dimasak juga akan lebih baik, karena tadi ya Gani yang dari kesehatan tadi yang pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan yang air kemasan tadi. Siap. Jadi kalau kata Pak Furkon ini sebenarnya boleh ya, tapi lebih baik untuk dimasak dulu ya Pak, biar memastikan kuman tersebut sudah hilang atau belum. Baik, Pesona Inspira, mungkin dari Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan lagi seputar air berkaporit itu aman, boleh langsung kirim ke SMS atau WhatsApp di 0823 2383 9996. Dan kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya Pak, setelah jeda iklan berikut ini. Dialog hari ini. Aduh jan isuk-isuk banyu ledenge wis putih kaya kiye dene ya Bu. Anak apa sih Pak? Isuk-isuk wis ngerundel wae. Iye, bapak pan ngumbah beras dene banyune putih kaya ngene ya. Kue jenenge kaporit Pak, kaporit. Kaporit? Iya Pak, kaporit. Banyu ledeng kue melalui proses pengolahan dan pengujian. Ora gur sekatuk langsung dilebokna pipa melbu nang omah-omah. Oh, ngono ta. Nah, kaporit kue nandakno nek banyune wis aman saka kuman dan bakteri jahat Pak. Halo Mitra Aji, air yang disalurkan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji telah melalui pengujian dan proses pengolahan, sehingga bersih dan aman dari kuman dan bakteri jahat. Jadi, Mitra Aji tidak perlu khawatir lagi ya. Halo Mitra Aji, penggunaan kaporit oleh perusahaan air minum Tirta Aji sudah dapat dipastikan aman karena mengikuti anjuran dari Permenkes. Penggunaan kaporit akan membantu membunuh bakteri yang terbawa saat air dialirkan dari mata air menuju keran pelanggan. Jadi, jangan khawatir lagi ya. Pesan ini disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji dan 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Aduh jan isuk-isuk banyu ledenge wis putih kaya kiye dene ya Bu. Anak apa sih Pak? Isuk-isuk wis ngerundel wae. Iye, bapak pan ngumbah beras dene banyune putih kaya ngene ya. Kue jenenge kaporit Pak, kaporit. Kaporit? Iya Pak, kaporit. Banyu ledeng kue melalui proses pengolahan dan pengujian. Ora gur sekatuk langsung dilebokna pipa melbu nang omah-omah. Oh, ngono ta. Nah, kaporit kue nandakno nek banyune wis aman saka kuman dan bakteri jahat Pak. Halo Mitra Aji, air yang disalurkan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji telah melalui pengujian dan proses pengolahan, sehingga bersih dan aman dari kuman dan bakteri jahat. Jadi, Mitra Aji tidak perlu khawatir lagi ya. Dialog hari ini.
Oke, kembali lagi di Sapa Mitra Aji di hari ini, hari Kamis 14 April 2022. Dan masih bersama Pak Sugiono dan Pak Furkon yang masih menemani Pesona Inspira, tentunya masih dengan tema air berkaporit atau berklorin itu aman ya Pak. Tapi sebelumnya di situasi pandemi seperti sekarang ini, perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting ya Pak untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Seperti cuci tangan dengan sabun dan juga tersedia air bersih dan juga aman gitu ya. Nah, kalau dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo sendiri di masa pandemi seperti sekarang ini bagaimana Pak untuk sebagai wujud kehadiran Perumda untuk masyarakat di masa pandemi? Oke, terima kasih. Jadi memang seperti kami sampaikan sekilas di atas bahwa ini PDAM Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo ini menjadi apa ya? Berperan aktif dalam rangka mendukung ini prokes ini, termasuk mungkin mohon maaf kita menyediakan cuci tangan itu di area-area tertentu terkait hal itu. Kemudian kita harus selalu aktif memberikan ini sosialisasi kepada masyarakat, harus itu karena apa itu tadi lebih-lebih kita sebagai bisnis air bersih ya Pak, jadi kita harus menjadi pelopor tentunya. Lah terkait dengan ini termasuk kita di sini juga ini dalam rangka kita mendukung terus program pemerintah untuk prokes tentunya. Iya betul. Itu mungkin. Oke, tentunya menggunakan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo ya Pak ya. Tapi kalau kami ulangi itu terus kesan promosinya ya. Nggak apa-apa dong Pak. Baik, kita kayaknya masih ada pertanyaan lagi yang masuk nih Pak. Mungkin bisa dijawab. Ini selamat sore. Ada cara enggak untuk ngilangin warna putih biar bening kalau misal air yang baru keluar itu berwarna putih dan berbau kaporit? Mungkin buih-buih putih yang ditimbulkan dari kaporit tadi ya Pak ya. Silahkan Pak. Oke. Sebenarnya sama seperti yang kami sampaikan di depan bahwa sebaiknya kita tampung dulu, kita endapkan dalam arti itu kan air masih bertekanan, ada buih gelembung-gelembung udara di dalamnya. Biar udara ini terlepas dari gelembung air tersebut sehingga tidak menimbulkan warna putih. Adapun baunya juga otomatis menguap karena ya, air tersebut kan di dalam pipa, kemudian dilepaskan istilahnya keluar dari pipa itu kita endapkan dulu untuk melepaskan gas-gas di dalamnya. Jadi seperti yang kami sampaikan ibu-ibu tadi di depan pertanyaan sebelum ini bahwa sebaiknya diendapkan dulu. Lebih bagus lagi kita punya semacam tempat untuk khusus mengendapkan air sehingga kalau kita mengambil air sebaiknya jangan langsung dari keran. Diendapkan dulu ya Pak ya. Ditampung dulu, diendapkan dulu. Tapi tanda kutip diendapkan bukan karena keruh ini ya Pak ya. Jadi untuk menghilangkan warna bau tersebut. Karena warna bau itu adalah proses dari klorinasi itu. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Furkon? Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi memang betul. Tadi misalnya kita pagi itu kita buka keran di teko yang mau kita gunakan untuk masak air kan warnanya putih. Iya, betul. Nanti beberapa menit dibiarkan nanti yang gelembung udara yang tekanan sama kaporit yang agak berbau akan menguap terus akan bentuknya akan jernih dan siap kita masak. Mungkin kalau buih-buih putih itu bisa hilang ya Pak ya. Tapi bisa. Kayaknya kalau permasalahan baunya itu kira-kira bisa hilang sepenuhnya atau enggak sih Pak? Karena biasanya ketika Reta minum air minum mungkin di tetangga atau di rumah sendiri itu kayaknya bau kaporitnya masih ngena banget gitu Pak. Itu gimana Pak? Monggo silakan Pak Furkon. Iya, terkait dengan bau yang kaporit kita rasakan itu sebenarnya kan karena faktor tadi yang ada ketentuan dosis 0,2 sampai 1. Nah itu sudah direkomendasikan oleh Permenkes tidak berbahaya. Nanti lama-kelamaan juga seperti tadi yang diendapkan bau dari kaporit itu akan hilang itu Mbak. Berarti sama kayak buih-buihnya ya Pak ya akan hilang gitu. Baik. Mungkin ada sedikit Pak yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Sugiono, silahkan. Terima kasih.
kami menghimbau kepada masyarakat pelanggan tentunya bahwa air ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat vital, apalagi air dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang kita cintai ini memang kualitasnya sudah bagus, sehingga banyak yang menggunakannya, itu dalam arti untuk mungkin keperluan tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin bahkan juga untuk proses isi ulang dan sebagainya. Terkait dengan itu kebutuhan masyarakat sehingga akan air bersih ini terus semakin meningkat. Maka kami menghimbau agar seluruh pelanggan atau mungkin para pelanggan sebaiknya menampung air, punya tampungan air atau menampung air, karena pada saat-saat jam sibuk, jadi di PDAM itu ada istilahnya jam sibuk, nanti kita bisa menampung dulu, karena pada saat jam sibuk ini otomatis semua pelanggan membuka semua, jadi kemungkinan untuk daerah dengan topografi yang tinggi atau pada dataran tinggi ini akan kalah dengan yang ada dataran rendah, sehingga sebaiknya kita menampung air untuk menghindari pada saat jam sibuk air mati ataupun ada gangguan. Kemudian terkait dengan ini pandemi, kita tetap harus jaga prokes. Iya, betul banget. Ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu pesan kami. Dan sekali lagi jangan lupa cuci tangan tentunya agar memakai air PDAM. Oh iya, betul. Menggunakan air dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Dan hal tersebut juga sebagai wujud kita menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat ya Pak. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Kalau untuk penggunaan tawas pada air itu bagaimana sih Pak? Monggo silahkan. Ini sebenarnya istilah tawas itu yang kenal di masyarakat dan juga di kimia itu yang kita kenal dengan itu kaporit ya Pak. Kaporit juga, tapi masyarakat kan taunya tawas ya Pak. Taunya tawas, padahal itu yang di kimia, di nama kimia juga kaporit, tapi masyarakat taunya tawas, itu sama saja. Oke, siap. Mungkin buat Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan lagi, masih Reta tunggu sebelum acara ini berakhir. Masih Reta tunggu di 082323839996. Dan kali ini kita jeda iklan dulu ya Pak ya. Kita lanjut nanti. Dan tetap stay tune terus di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Baru saja. Aduh jan isuk-isuk banyu ledenge wis putih kaya kiye dene ya Bu. Anak apa sih Pak? Isuk-isuk wis ngerundel wae. Iye, bapak pan ngumbah beras dene banyune putih kaya ngene ya. Kue jenenge kaporit Pak, kaporit. Kaporit? Iya Pak, kaporit. Banyu ledeng kue melalui proses pengolahan dan pengujian. Ora gur sekatuk langsung dilebokna pipa melbu nang omah-omah. Oh, ngono ta. Nah, kaporit kue nandakno nek banyune wis aman saka kuman dan bakteri jahat Pak. Halo Mitra Aji, air yang disalurkan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji telah melalui pengujian dan proses pengolahan, sehingga bersih dan aman dari kuman dan bakteri jahat. Jadi, Mitra Aji tidak perlu khawatir lagi ya. Halo Mitra Aji, penggunaan kaporit oleh perusahaan air minum Tirta Aji sudah dapat dipastikan aman karena mengikuti anjuran dari Permenkes. Penggunaan kaporit akan membantu membunuh bakteri yang terbawa saat air dialirkan dari mata air menuju keran pelanggan. Jadi, jangan khawatir lagi ya. Pesan ini disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji dan 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Masih di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Dan kali ini masih di Sapa Mitra Aji episode yang kedua.
di hari Kamis 14 April 2022 dan tentunya di akhir-akhir kebersamaan kita kali ini kita masih bakalan membahas mengenai air yang berkaporit itu aman ya. Tapi kayaknya beberapa hari terakhir bahkan 2 hari yang lalu ya Pak, ini masih ada topik yang hangat ini mengenai hujan deras yang mengguyur pada waktu itu yang menyebabkan material dari PDAM ini terkena sehingga beberapa titik di Kabupaten Wonosobo ini airnya krisis air gitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak wujud kehadiran dari PDAM Tirta Aji sendiri? Benar sekali Pak. Jadi pada hari Senin ya Pak kalau nggak salah. Senin ya, hari Senin deh. Hari Senin 11 April 2022 itu kita kan ada hujan besar itu. Hujan besar sehingga mengakibatkan Sungai Serayu yang aliran cukup deras banjir. Ada di wilayah Juwanta itu terjadi longsoran sehingga pipa kita yang ditanam di ruas itu ikut terbawa longsor Pak, ikut hanyut itu, seperti itu. Adapun pipa transmisi itu untuk mengaliri wilayah Kaliwiro, Wadas Lintang dan sebagian Leksono. Jadi untuk sementara ini 2 hari kemarin kita mengadakan dropping air untuk masyarakat pelanggan yang ada di wilayah Kaliwiro, khususnya ini wilayah yang paling luas. Kemudian untuk wilayah Wadas Lintang meliputi Ngadisono, kemudian Ngalian, sebagian Trimulyo, itu juga kita drop. Itu kami dalam hal ini kami juga menyampaikan terima kasih sekali kepada BPBD Kabupaten Wonosobo beserta tim SAR dan sukarelawannya yang telah ikut membantu dropping air akibat dampak dari longsor tersebut. Kemudian tidak lupa juga relawan-relawan dari persatuan ini angkutan yang ada di Wonosobo yang dengan sukarela tanpa kami minta dan mereka dengan biaya operasional sendiri sudah ikut dropping air. Terima kasih sekali, luar biasa Bapak Ibu sekalian sudah membantu kami. Dan mungkin kami mewakili pelanggan dan dari perusahaan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Demikian Mbak. Jadi selain timnya yang sangat bersemangat ya Pak untuk melakukan dropping air juga, aksi dropping air ini juga disambut dengan antusias yang tinggi ya Pak di masyarakat, terutama oleh warga Kaliwiro ya Pak ya. Alhamdulillah Mbak. Jadi biasanya mohon maaf kalau yang dulu-dulu ini ya, dulu mereka akan protes dan sebagainya. Tapi setelah kami sampaikan informasi terkait kejadian dan sebagainya, mereka menyadari bahkan ikut partisipasi membantu kami dropping air. Itu terima kasih sekali. Jadi mungkin sudah eranya maju, jadi masyarakat sudah bisa ikut berperan aktif dalam hal ini. Kami juga dalam kesempatan ini juga terima kasih sekali, kami sudah mendapat bantuan dari tidak hanya dari BPBD Kabupaten Wonosobo, kami juga dari PDAM tetangga kita Pak. Itu terkait dengan sarana mobil tangki. Kami dibantu mulai dari PDAM Purbalingga, Temanggung, Magelang, Purworejo. Terima kasih sekali dan penghargaan yang setingginya buat teman-teman dari PDAM karena mereka sudah ada ikatan ikatan batin sesama tukang ledeng. Terima kasih sekali. Semoga dari Bapak Ibu dari PDAM tersebut bisa mendengar kami. Ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan semoga ini mendapat balasan yang setimpal, yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ini bulan suci Ramadan. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari dropping air kemarin itu ada berapa tangki sih Pak yang diterjunkan ke masyarakat? Itu kalau mobil tangki dari BPBD ada 3, kemudian dari PDAM Purbalingga ada 2, kemudian dari PDAM Temanggung ada 1, kemudian dari ini PDAM Magelang, kemudian dari Purworejo, semuanya ada 6 kalau nggak. Ada 6 ya Pak, lumayan banyak sekali ya Pak ya. Untuk saat ini masih dalam proses perbaikan atau bagaimana sih Pak? Kebetulan kami tadi habis ini langsung di lapangan juga
bertemu dengan Pak Dirtek yang memimpin langsung di lapangan, ini hujan-hujan. Kemudian bertemu juga dengan teman-teman wartawan juga untuk meliput kejadian hal ini, Mbak, tanah longsor ini. Kemudian sejauh mana PDAM dalam menangannya. Kami istilahnya terus-menerus siang malam mungkin masih gencar gitu ya, Pak, jam dalam penanganannya, itu seperti itu. Oke, siap. Intinya sampai sekarang masih dalam proses perbaikan, dan tentunya PDAM sendiri masih terus berupaya gitu ya Pak, untuk memberikan atau menyediakan air bersih gitu ya. Tentunya jangan lupa pakai air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Nah, berhubung waktunya sudah sangat mepet ini Pak, terakhir mungkin ada closing statement, monggo dari Bapak Furkon dulu. Ya, terima kasih. Jadi untuk terakhir kalinya kami pesankan kepada seluruh pelanggan PDAM Perumda Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang selama ini budaya dia kurang begitu mantap dengan air yang tadi sudah disampaikan di dialog, yang merasa berbau dan ada warna putih. Ini kita sudah tahu sekarang, karena yang itu sebenarnya air yang bersih dan sehat dari Perumda Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Biar masyarakat itu mengetahui yang itu sebenarnya tidak cuma air bersih tapi ada syarat kesehatannya. Pesan dari kami. Ya. Intinya air yang berklorin itu aman ya Pak ya. Oke, dan dari Pak Sugiono boleh memberikan closing statementnya sedikit? Mengingat tadi kami sampaikan adanya tanah longsor berakibat jaringan pipa putus, aliran mati, itu kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap menampung air. Budaya menampung air ini juga mari kita galakkan, karena apa? Mungkin pada saat jam-jam tertentu, jam sibuk, aliran Bapak Ibu akan mengalami kecil atau mati total. Karena apa? Di saat jam sibuk seluruh 106.000 pelanggan akan membuka keran semuanya. Nah, itu luar biasa. Makanya kami mohon pada masyarakat untuk tetap menampung air meskipun aliran lancar. Kemudian yang tidak lupa, mari kita jaga prokes. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan salam sehat tentunya. Oke, terima kasih Pak Furkon dan juga Pak Sugiono untuk bincang-bincangnya di hari ini mengenai air yang berkaporit itu aman ya, dan tentunya Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo selalu memberikan pelayanan dan juga menyediakan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Dan untuk Pesona Inspira, jangan lupa juga pakai air dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak di kesempatan kali ini, dan Pesona Inspira Sapa Mitra Aji tentunya bakalan kembali lagi di minggu kedua ya. Minggu keempat. Oke. Minggu keempat bakalan kembali lagi tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih ya Bapak untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini. Oke. Terima kasih. Reta juga harus pamit. Jangan lupa jaga prokes. Jangan lupa vaksin, jangan lupa cuci tangan juga, PHBS-nya jangan lupa diterapkan juga. Jaga hati, jaga lisan, tingkatkan iman dan ketakwaan. Saya Reta dan dua narasumber yang ada di studio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.